Ya, kita gas sedikit gitu malah mau mati kayak gitu. Ini melepak-melepak. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Di depan saya ini ada Honda Beat. Motornya berbet. Ini nggak mau langsam juga. Coba saya nyalakan ya. Kalau nggak mau langsam biasanya rada parah sih. Biasanya sampai di full pumpnya. Coba dulu. Nah, kalau tidak saya gas nggak mau. Ini digas gini ya. Rasanya plepek kayak gitu. Nggak sesuai, nggak bisa ngeng kayak. Nah, malah kalau kita gas gini kayak mau mati gitu. Biarkan gini nanti mati sendiri kayak gitu. Kita gas misalkan mau jalan ya, kita gas sedikit gitu malah mau mati kayak gitu. Ini melepak. Ini mau langsam ya, kadang tuh nggak mau. Nah, langsamnya pun naik turun gitu, nggak stabil ya. Coba saya nyalakan lagi. Nah, ini mau ya. Sekarang kita coba cek kode mil, adakah kode kegagalan. Ini wajib untuk motor injeksi. Setiap kita melakukan perbaikan pasti harus ngecek di bagian kode mil. Kode mil nggak ada kedipan ya, berarti kemungkinan nggak ada kerusakan pada sistem injeksi atau sensor lah, sensor atau perkabelan. Kalau kerusakan secara misalkan kerusakan yang belum mati total ya, misalkan injektor ya, injektor kotor itu kan nggak muncul kode. Tapi kalau injektor mati total dia muncul kode. Saya akan langkah pertama ya, paling simple ya, kita cek tekanan. Makanya kalau bengkel itu harus punya tekanan full pump. Ini untuk acuan saja ya, wajib hukumnya punya tekanan full pump. Tapi kalau tekanannya masih bagus, kita cek lainnya. Kalau tekanannya kurang bagus, kita nggak langsung vonis full pumpnya atau rotaknya. Jadi kita perbaiki yang lainnya dulu. Misalkan kita coba cuci, servis gitu dulu. Tapi kalau masih penyakitnya belum hilang ya, kita ganti rotaknya. Itu kalau mengalami lemah ya. Kita coba cek dulu ya. Saya akan ambil tekanan full pumpnya dulu. Buat yang kurang paham, untuk melakukan pelepasan ini tuh gampang. Caranya ini ya, ditindis pakai obeng atau apalah benda seperti ditekan, baru kita tarik selangnya. Ditekan kayak gini ya, bunyi tek kayak gitu, terus kita tarik. Itu cara pelepasannya. Kadang malah ada yang dicungkil ini, putih-putihnya ini. Saya sering mendapatkan kasus yang putih penguncinya ini patah-patah karena mungkin dicungkil, nggak tahu cara ngelepasnya, dicungkil. Rasanya kan patah. Kalau ditekan nggak bakalan patah kecuali ditarik ya. Kalau cuma ditekan itu nggak bakalan patah. Jadi nanti kita kalau saat pemasangan kita kembalikan lagi, ini posisi rata kayak gini. Oke, kita coba sambungin tekanan full pumpnya ya. Ini kita sambungin. Posisi kameranya kayak kurang enak gitu ya, di sini aja ya. Layarnya kayak burem tak lap sih Kang Bro. Nah, setelah terpasang kita coba nyalakan kontaknya ya. Nah, itu sampai hampir 30 PSI. Coba tekanan kedua hampir 40 PSI, nyalakan lagi ketiga, dia hampir di 40 PSI ya. Nah, ini menurut saya tekanannya sebenarnya masih lumayan. Terkadang di angka 20 PSI pun masih mau ngangkat selama kondisi motor itu masih sehat ya. Maksudnya sehat itu sensor-sensornya masih normal semua. Ini pun nggak langsung turun. Berarti itu menandakan kan body daripada si rotak atau body full pump ini masih normal, karena di body full pump itu kan ada otomatisnya ya. Terus
Saya akan coba nyalakan ya. Nanti ketika saya nyalakan, si jarum ini tetap di posisi ini apa di normal di 42 PSI. Oke, untuk full pumpnya ya, tadi saya nyalakan dia di angka 40 PSI 42 sini. Tak coba nyalain lagi ya. Dia malah turun lagi ya Kang Bro, nggak mau naik lagi, dia di angka 40 PSI an. Di 40 PSI harusnya kan kalau kita gas lagi kan dia paling nggak di 42, tapi tadi ya cuman bertahan di 41 40 sini. Oke, jadi menurut saya ini bagian full pump masih tergolong normal. Bisa jadi filter saringannya kotor, tangki kotor, ataupun di bagian injektor kotor ya, ataupun di bodi throttle-nya ya yang kotor. Jadi saya akan lakukan pembongkaran semua komponen bahan bakar ya, pendukung bahan bakar, yaitu di bagian full pump ini. Terus tangki saya kuras, terus injektor saya cek ya, apabila mengalami kotor ya dicuci. Yes, kayak gitu dulu ya. Sekarang saya akan coba cek di bagian ini ya, rota di bagian injektornya. Ini bergerak sini Kang Bro, bergerak sangat. Pemotor ini mulai ngasep ya, ngasep tipis-tipis mungkin. Kok di sini kok ada keraknya? Nah ini kerak kayak pembakaran gitu loh Kang Bro. Kalau oli ya, kalau oli ikut kebakar, wah bahaya ini. Mungkin mulai ngasep motor ini kayaknya. Di sini ada kerak oli loh, bukan kerak kotoran debu. Saya akan coba buka dulu lah ini ya. Jadi kalau ini bersih, saya akan coba cek busi. Siapa tahu pengaruh motor mulai ngasep ya, masih tipis-tipis, terus businya mati atau mau mati gitu ya. Oke, dicungkil ya sini, sambungannya sini, pelan-pelan nyungkilnya biar nggak rusak. Kalau dilihat dari lubang sininya Kang Bro, lubang ini tuh kayaknya ya bersih aja sih. Wah ini jangan-jangan businya ini. Saya coba semprot dulu, nanti saya akan cek businya ya. Oke Kang Bro, ini businya barusan saya cabut ya. Nah ini saya nggak tahu ini, saya akan biarkan dulu karena di posisi sini, drat sini itu basah ya, di posisi drat ini basah, tapi di ujung elektrodanya itu kering, tapi di sini di tangkai masanya ini basah, terkeliling sini penuh kerak basah. Saya akan biarkan dulu. Kalau motor ini kok saya biarkan sebentar kok businya kering, ya berarti ini basah bahan bakar ya, pembakaran yang kurang sempurna ya, diakibatkan injektor mampet atau full pump yang kurang lancar. Kalau tetap basah ya berarti oli. Oke Kang Bro, ini sudah saya cabut bagian baut sini ya. Sekarang saya akan coba cek di bagian full pumpnya, apakah ada kotor. Kalau dilihat dari filternya yo, warnanya bening yo. Biasanya kalau bening sih nggak kotor bahan bakarnya. Biasanya kalau kotor tuh warnanya gelap, kayak hitam gitu, atau kuning campur debu ya bisa juga. Tapi tetap saya akan kuras. Saya akan kuras ya, pakai selang gini aja biar nyedotnya bisa maksimal sampai bawah. Diopiak-opiak gini nggak apa-apa Kang Bro, biar kalau ada kotoran di bawah biar sekalian turun.
Oke, ini proses pengurasan ya. Jadi langsung tak mentokin ke bawah gitu Kang Bro, biar kalau ada karat-karat tuh dia terhisap duluan. Tuh di bawah sana selangnya. Kayaknya bersih untuk bahan bakarnya sih. Oke, nanti saya akan coba cek di bagian injektornya juga ya. Barangkali injektornya kotor ataupun masalah lain, misalkan di busi juga bisa. Oke Kang Bro, ini saya cuci rotaknya juga ya. Bagian dalamnya ini saya bersihkan. Rotak lagi. Apa ini jenis? Throttle bodinya saya bersihkan. Ya. Jadi bagian luarnya belum saya bersihkan, baru dalamnya tadi. Nanti akan saya coba lah ya. Tapi businya belum saya ganti sih. Ini businya welek kayak Kang Bro, mereknya KC kok. Saya curiga businya ini kan mereknya CPR 6EA KC ya. Baru basah ini, basah oli ini. Tuh, lihat di tanganku dari tadi nggak kering ya, berarti ini memang basahnya basah oli. Nanti akan saya ganti juga businya. Kita coba dulu ya. Ini saya pasang injektornya ya, nggak saya apa-apakan, full pump juga nggak saya apa-apakan, langsung saya pasang tadi. Oke Kang Bro ya, motor ini sudah saya bersihkan throttle-nya, injektor sama full pump ya. Tapi masih berbet. Apakah 40 PSI nggak mampu ya? Kita lihat dengan kacamata ilmu yang lebih detail lagi ya. Karena bengkel itu nggak perlu ilmu-ilmu yang aneh-aneh sebenarnya. Intinya itu detail. Ya, kita memahaminya itu dengan detail. Bisa nyalakan. Ini masih berbet Kang Bro. Oh, lihat ya, di sini itu hampir 40 PSI, 40 PSI-an. Nah, Kang Bro bisa lihat, ini kan dikurang dari 40 PSI ya. Naik turun ya, saya gas ya. Nah, jarumnya naik. Saya turunkan gas, turun lagi di bawah 40 ya kan. Coba lagi ya. Nah, itu kan jarumnya naik turun ya. Gas naik. Terus turun lagi di bawah 40. Gas lagi naik. Terus langsamnya lagi turun di bawah 40 kan, kayak gitu ya. Saya matikan dulu. Oke Kang Bro ya, kita sudah cek semuanya. Jadi maksudnya busi sudah diganti, throttle sini dalemannya aja ya, luarnya nggak saya bersihkan. Dalemannya pokoknya udah saya bersihkan. Sensor-sensor udah saya cepot tadi semua. Sini normal, sini tadi ya masih di 40 PSI, walaupun kita masih agak ragu karena dia naik turun. Mungkin naik turun karena langsam atau memang pompanya yang cenderung kurang stabil. Ini masih belum mau hidup. Maksudnya masih belum mau ya. Belum mau, sorry, bukan mau hidup, belum mau normal. Ya. Digas masih mati-mati nih. Sorry kalau suaranya kurang jelas karena di sini posisinya hujan ya. Nah, kayak gini hidupnya agak susah. Terus hidup kayak nggak normal gitu loh Kang Bro. Bentar ya, coba 3 kali pompaan, siapa tahu belum ngisi. Nah, ini nggak mau hidup stabil. Nah, ini malah nggak mau hidup Kang Bro. Biasanya kalau kayak gini tuh Kang Bro coba cek di bagian, kalau TPS itu biasanya motor itu mau langsam. Kalau di bagian TPS ya, saya ini ilmu otodidak ya, maksudnya ilmu tanpa dasar-dasar yang jelas, ilmu pengalaman aja ya. Kalau TPS itu biasanya itu motor hidup langsam, langsamnya kadang naik kadang turun.
Nah, tapi biasanya dia mau langsam, tapi ketika kita gas gini berbet kayak gitu, berbet itu biasanya TPS kayak gitu. Sama persis kayak penyakitnya kalau pompa bensin sini yang lemah. Dinyalakan, dihidupkan, ya kan? Dinyalakan dia berbet kayak gitu. Kalau ini tadi berbetnya di tengah, ini malah nggak mau hidup sama sekali. Coba kalau mengalami kayak gini, coba Anda cabut di bagian sini sensor EOT, Kang Bro. Ini filternya sudah saya buka ya. Coba ini kan ada sensor EOT ya. Coba Anda cabut di bagian sini sensor EOT nya ini. Nah, ini cabut gini, dinyalakan. Masih berbet apa enggak? Ini tadi kan nggak mau langsam berbet. Nah, ini mau hidup, cuman kayaknya terlalu rendah gasnya. Tapi di sini kedip-kedip karena ada sensor yang tidak kepasang. Tapi digas enak, Kang Bro. Nah, cuman di sini kedip-kedip dia. Nah, manjer karena sensor EOT nggak kepasang. Ini cuman belum saya setel langsamnya aja. Nah, ini kayak gini, dia kedip-kedip. Nah, ini kan digas-gas enak. Ketika saya cabut ini, ya kan? Ketika saya cabut ini, motornya malah normal. Nah, tapi di sini kedip-kedip. Coba saya pasang kembali. Motornya normal apa enggak? Tadi kan berbet ya. Coba saya pasang. Nah, berbet dah. Mau mati kayaknya, ya kan? Nah, berarti masalah di mana, Kang Bro? Masalahnya di bagian sensor EOT. EOT itu kepanjangan kalau nggak salah ini ya, engine oil temperatur, ya kan? Berarti temperatur olinya itu nggak sesuai yang diinginkan, engine oil temperatur. Jadi bisa aja EOT nya rusak, bisa juga olinya kurang, motor ini olinya habis atau kurang. Jadi sebelum melakukan penggantian sensor EOT, misalkan kita menyimpulkan oh bahwa motor ini EOT nya yang rusak, sebelum kita menyimpulkan ke situ, kita cek dulu olinya. Kalau olinya masih bagus, masih banyak, berarti sensornya yang rusak. Kalau olinya kok nggak ada, ya mungkin karena olinya nggak ada itu makanya sensor mendeteksi ada suhu yang tidak normal. Saya coba cek ya. Wakeh mlebu kabeh, Bro. Oke, saya lap dulu ujungnya. Kelihatan ya, Kang Bro, kering. Di ujung sini sudah saya cek kering ya. Posisinya motor ini standar 2 pas. Memang pas pada pengecekan oli, memang motor harus posisinya seperti ini. Kita coba cek olinya dengan cara memasukkan nitrok. Biarkan, nggak usah dipuntir, nggak usah diputer masuk. Terus kita angkat lagi. Kalau dia masih ngena di batang tadi kan ada kayak garis-garis yang bersilang-silang ya di ujungnya. Kalau dia masih ngena di batang tadi, berarti oli masih ada lah, paling enggak di atas 600 mili. Tapi kalau dia sudah nggak ngena, berarti olinya sudah berkurang. Yes. Nah, ini nggak kena ini kayaknya, Kang Bro. Ini kayaknya kena samping-sampingnya malah. Saya coba lagi ya. Terus angkat. Nggak kena, Kang Bro. Masih kering. Ya kan? Tuh, kering. Kering. Oh, nggak, belum fokus. Nah. Coba lagi. Tek. Angkat lagi. Kering ya. Nah, ini kering. Kalau memastikan, misalkan Anda ragu
apa bener oli entek ya kan. Kita tap ataupun misalkan kalau Kang Bro bengkel ya punya oli-oli yang bekas, coba aja tambah olinya dulu. Olinya ditambah, nanti motornya kembali dihidupkan. Nah, ini akan saya coba tambah oli dulu ya. Oke Kang Bro, ini tadi habis saya tambah ya. Coba saya coba dulu di ujungnya sini kena apa enggak. Nah, ini sudah kena. Yo, kelihatan basah. Sekarang saya akan coba nyalakan kembali. Masih berbet apa enggak? Oke, kita nyalakan kembali, cek tadi EOT nya udah kepasang ya. Nyalakan. Motor nggak mau hidup malah campur. Wah, bahaya ini. Tekan dulu. Nggak mau nyala. Ini kuat pora gitu. Kita tahan dulu gasnya biar oli yang di mesin tadi naik dulu ya ke bagian heat dan ke paling nggak nyentuh di sensor EOT ya. Oke Kang Bro ya, setelah saya tambah olinya ya, motor masih belum normal. Nah, di gas ini masih berebet-berebet ya, masih berebet-berebet. Nah, berarti kemungkinan memang sensor EOT nya sudah rusak. Biasanya orang-orang sih dites atau dikasih jumperan ya. Tapi kalau aku nggak mau takut berpengaruh pada eco-nya malah rusak. Coba ini EOT-nya saya cabut. Tuh, motor langsung hidup, langsam loh Kang Bro. Langsung langsam, enak loh. Stabil loh. Gas ya. Cuman di sini kedip-kedip. Yo, kerih rasanya ya. Tapi gasnya normal. Nah, jadi fix motor ini penyakitnya di bagian sensor EOT nya. Jadi kalau Kang Bro punya penyakit motor Beat yang sama, kemarin juga ada sempat yang tanya sih, motor Beat kayak gini penyakitnya, sudah kotak baru, injektor sudah dicuci, pokoknya throttle body semuanya sudah dicuci ya. Anda bisa coba cabut sensor EOT nya. Kalau dicabut kok normal, nah, Anda coba bisa cek bensinnya ya. Kalau di bensinnya olinya, kalau di olinya kok masih standar aja ya berarti sensornya. Tapi kalau olinya berkurang, Anda coba ganti oli atau ditambah sesuai kuota standarnya. Kalau kok olinya kok sudah diisi masih kayak gitu ya, kemungkinan sensornya. Itu aja ya Bro ya. Ini belum saya ganti sensor EOT nya, itu masih belum saya cabut ya. Jadi saya tadi sempat kelupaan sih, sempat ada yang lupa. Jadi tadi kan saya bilang kalau sensor EOT nya dicabut normal ya kan, bisa jadi sensornya yang rusak
ataupun oli yang kurang, ya kan. Sebenarnya ada lagi tambahan Kang Bro, ini gara-gara ya itu tadi kurang ketelitiannya saya ya. Jadi ada satu lagi tambahan, yaitu ini langkah yang paling terakhir biasanya saya memperbaiki motor, yaitu direset. Biasanya sebelum kita memastikan bahwa barang itu rusak, kita reset dulu. Jadi ini tadi motor ini saya reset ECU sama reset TPS nya. Untuk altitude-nya tidak saya reset atau tidak saya kalibrasi lagi. Jadi saya cuman reset ECU sama reset TPS-nya. Tapi kalau ngereset TPS kan lewatnya EOT. Kenapa kok lewat EOT? Ya karena kabel yang dari EOT itu, salah satu dari kabel EOT itu terhubung juga ke TPS. Kapan-kapan saya bahas lah. Jalurnya TPS ini itu jadi satu dengan jalur EOT yang menuju ke ECU nanti. Ya, nanti lain kali saya bahas. Jadi ini saya masih langkah warm up ya. Jadi biasanya saya setelah melakukan peresetan itu kan saya biarkan dulu motornya. Begitu dinyalakan hidup, biarkan biar langsam aja dulu berapa menit. Ya kira-kira 10 sampai 15 menit, nggak usah dimatikan. Kok selama 10 atau 15 menit itu motor normal, nggak mati, digas enak, berarti motor sudah normal. Nah, nyatanya ini tadi nggak sempat saya videoin malan. Tadi kan karena tadi videonya sudah saya closing ya. Nah, setelah saya closing saya ingat, oh ini sebelum saya ganti sensor EOT nya coba saya reset dulu ya. Jadi saya reset, terus saya coba nyalakan dan ternyata mau hidup dan mau langsam. Padahal tadi sebelum saya reset kan nggak mau langsam ya ini motor ya. Nah, ini masih belum saya tutup, nah, masih kebuka kayak gini. Sorry pakai kaki ya, ini masih kebuka bekas jamperan tadi. Nah, ini masih saya setting warm up, cuman saya reset itu sama TPS nya aja. Untuk altitude enggak, coba saya gas. Nah ini digas sudah enak. Nah, jangankan digas sampai RPM tinggi kayak gini mau ngeng. Tadi digas setengah aja sudah ber. Kenyataannya ini ya, saya habis gas tinggi, saya lepas gas ya langsung langsam terus kayak gini ya. Ya nggak langsung mati. Nah masih posisi langsam. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, sorry kalau ada yang video yang ketinggalan di akhir video ini, karena mudah-mudahan teman-teman nggak ngekip video sampai akhir ya. Tadi closingnya ada yang salah. Nanti closingnya dipotong aja taruh belakang. Guys gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.